Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 6 tema tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah pendidikan Pancasila. Konsep dan organisasi Pancasila. Konsep dan organisasi Pancasila sendiri adalah sarana prasarana bagi pemerintah dalam membimbing, mengajak, menuntun masyarakat untuk mewujudkan cita-cita tujuan nasional. Namun, kadang ada kala permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan, seperti kemiskinan, penyakit, dan korupsi. Dalam proses pemecahan masalah itulah Pancasila hadir tidak sebagai pedoman, tetapi juga melindungi bangsa Indonesia agar tetap kokoh dalam menghadapi tujuan dan cita-cita. Bisa disimpulkan bahwa dengan adanya konsep dan organisasi Pancasila sebagai pertama, menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. 2. Menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awal. Ketiga, menjadi pedoman bagi pejabat publik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan negara. 4. Menjadi dasar warga negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan berbagai bidang kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah korupsi itu sendiri. Masalah korupsi adalah masalah yang mengambil tindakan kejahatan yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok, dan mengambil yang bukan hak dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Adapun penyebab faktornya yaitu bisa karena adanya dorongan dalam diri sendiri, keinginan hasrat, kehendak, dan faktor pasangan dari luar. Misalnya, dorongan dari teman dan keluarga. Upaya yang dilakukan untuk mencegah perkembangan tindakan korupsi adalah dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan di sekolah. Kesadaran peserta didik akan pentingnya nilai pendidikan anti korupsi harus ditanamkan guna mencegah perilaku korupsi. Masalah kedua, masalah disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan persatuan perpecahan. Disintegrasi berbentuk aksi demokrasi pergolakan daerah bagi kelompok atau individu yang merasakan di deskripsi sebuah bentuk bangsa Indonesia berupa aksi demokrasi pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi atau kriminalitas yang terkendali, perilaku remaja menyimpang, serta yang melibatkan isu agama, ras, antar golongan. Penyebab terjadinya yang pertama, kualitas pribadi masyarakat dalam pemahaman dan interpretasi nilai budaya kurang tepat. 2. Pandangan mengenai nilai-nilai serta perilaku masyarakat. 3. Perbedaan ideologi. 4. Ketimpangan demokrasi. 5. Iklim politik yang kurang sehat. 7. Tingkat toleransi yang menurun. 6. Tingkat toleransi yang menurun. 7. Terlambatnya kemajuan ekonomi. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biosfer. Masalah ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita tanpa kita sadari dan bisa merugikan kita. Contohnya terjadinya banjir, tanah longsor, kabut asap. Maka dari itulah marilah kita menjaga lingkungan di sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah secara sembarangan. 4. Masalah narkoba.
Masalah narkoba di Indonesia masih merupakan suatu masalah yang sangat berkembang pesat di era sekarang, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, sering meningkatkan pengungkapan kasus ini. Kejahatan narkoba semakin beragam polanya dan semakin fasih pula tindakannya. Upaya yang dilakukan: pertama, melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau melakukan razia dadakan secara rutin. 2. Melakukan pembinaan dengan tujuan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar tidak menggunakan narkoba. Dan banyak lagi. 5. Dekanasi moral merupakan suatu konsep yang menunjukkan perputaran perubahan yang sedang melemah atau menurun. Hal ini ditunjukkan dengan kemerosotan yang tampak jelas fenomena sosial seperti ras, bangsa, lembaga-lembaga agama, sikap, teknik, atau kesenian. Faktor terjadinya degradasi moral itu faktor internal dan faktor eksternal. Yang merupakan faktor internal, yang pertama, reaksi frustasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggapan anak-anak remaja. Adapun yang menjadi faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi pada masyarakat, maka solusinya yang paling tepat untuk menanggapi masalah tersebut ialah dengan mengambil penerapan Pancasila sebagai identitas moral bangsa kita. Masalah ke-6, masalah menegakkan yang berkeadilan. Dalam masalah ini, penegak hukum yang berkeadilan terdapat berbagai masalah yang menimbulkan kekacauan di bidang hukum. Terdapat berbagai hal yang mengaruhi proses penegakan hukum yang tidak efektif. Contohnya, lemahnya integritas penegak hukum, tidak ada pengawasan yang efektif, masih melihat hukum dari kontennya, mentradisi praktis hukum yang lemah, struktur hukum yang paling kewenangan. 7. Masalah terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas. Salah satu penyebab terorisme biasa terjadi karena munculnya komunitas yang mendukung gerakan radikalisme, lalu adanya ideologi yang mengakar. Misalnya, mereka membolehkan untuk membunuh, melakukan kekerasan. Terorisme adalah aksi peledakan bom. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat, aparat kepolisian maupun pemerintah yaitu: 1. Memperkuat relasi antar komunitas. 2. Membentuk undang-undang bagi para pelaku tindakan terorisme. Upaya yang harus dilakukan atau diselenggarakan terlebih generasi muda yang merupakan penerus bangsa di masa depan. Kita tahu sendiri generasi muda mudah terpengaruh dengan pemahaman baru yang biasa muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka rentan terpancing untuk terpengaruh di dalamnya. Visi dan misi pendidikan Pancasila. 1. Menyiapkan sarana prasarana. Visi menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian maupun pendidikan pada generasi muda. Misi 1. Menyiapkan sarana prasarana bagi generasi muda khususnya di bidang pendidikan. Menyiapkan generasi muda dalam menghadapi kemajuan dan kehidupan berbangsa maupun negara. 3. Mengaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin. Tema 2.
Menggali sumber historis sosiologi politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber-sumber pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah sumber historis. Sejarah memiliki fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa di masa depan. Juga dengan mempelajari sejarah akan banyak hikmah yang dipetik. 2. Sumber sosiologi pendidikan Pancasila adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengaji latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Yuridis pendidikan Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan utama karena Pancasila sendiri merupakan landasan dan sumber dalam membentuk negara hukum. Sumber politik pendidikan Pancasila bertujuan mengetahui sumber politik Pancasila adalah salah satunya agar mampu mendiagnosa tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan politik yang memiliki etika dan keberadilan. Peran penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pancasila adalah sebagai dasar negara bangsa Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Contoh peran Pancasila. Saling toleransi terhadap antara umat beragama, tidak membedakan suku, budaya dan agama dan status. Selanjutnya tema 3, membangun argumen-argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dinamika pendidikan Pancasila merujuk pada berbagai perubahan, tantangan, dan perkembangan yang terjadi proses mengajar dan menerima nilai-nilai Pancasila. Faktor yang mempengaruhi pasang surut dinamika Pancasila adalah konteks politik sosial, kurikulum pendidikan, guru dan tenaga pendidik, perubahan nilai dan budaya masyarakat. Tantangan pendidikan Pancasila di kurikulum menentukan bentuk dan format dalam upaya pendidikan Pancasila. Salah satu metode mengajar pendidikan masih mengalami perkembangan agar metode pengajaran lebih menarik bagi mahasiswa. Tujuan pendidikan Pancasila untuk generasi penerus bangsa agar mampu mengantisipasi hal yang akan datang yang sentiasa berubah dan selalu berkaitan dengan konteks dinamika Indonesia. Kesimpulan, pemahaman dan pengenalan nilai-nilai Pancasila sebagai penting untuk dinasihatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Apabila mengenal tantangan dan nilai-nilai Pancasila memudar, maka ikut memudar jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu penting pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Telusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Konsep Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia adalah mendukung serta memberikan usaha dan upaya baik itu kepada masyarakat, bangsa maupun bernegara. Hal ini dilakukan untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. B. Urgensi Pancasila. Meskipun urgensi Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan, akan tetapi akan ada
permasalahan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan seperti tindakan korupsi di Indonesia. Dalam proses penyelesaian masalah ini, Pancasila hanya berperan sebagai pedoman, akan tetapi berperan sebagai pelindung bangsa Indonesia agar tetap bertekad mencapai tujuan dan cita-citanya. Pancasila diperlukan dalam arus sejarah bangsa Indonesia karena Pancasila itu sebagai jati diri bangsa Indonesia. 5. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah penjajahan bangsa Indonesia. Yang pertama dilakukan oleh Portugis pada tahun 1511 yang bertujuan untuk mencari rempah-rempah dan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. 2. Spanyol sampai ke Maluku pada tahun 1522 saat dikuasai Portugis. 3. Penjajahan Jepang. Jepang menduduki wilayah Indonesia adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari bahan industri. 3. Belanda. Keempat, Belanda tujuannya untuk menguasai Nusantara dan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC. Inggris. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dari yang tadinya hanya mencari rempah-rempah untuk berdagang, kemudian muncul keinginan untuk menguasai dan melakukan penjajahan di Nusantara. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada di berbagai daerah. Yang pertama, pertempuran di Ambarawa. Kedua, pertempuran Ambarawa. Ketiga, pertempuran Media Area. 4, pemberontakan PKI Medium 1948. 5. Agresi militer Belanda 1. 6. Bandung Laut Api. 7. Agresi militer Belanda 2. 6. Lahirnya Pancasila. Yang pertama, BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Charles Sangi in Jakarta. Diketuai oleh Dr. KRT Rajidiman Widyoningrat dan wakilnya Raden Panji Soroso. Dan terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato terkait perumusan dasar negara pada tanggal 7 Agustus 1945. Jepang membubarkan BPUPKI kemudian membentuk PPKI. BPUPKI terbentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 untuk menggantikan tugas BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Orde Baru ditandai dengan mencantumkan G30 SPKI yang meletus sebagai peristiwa kudeta pada tanggal 30 September 1945. G30 SPKI merupakan peristiwa pemberontakan serta perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis yang membuat kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Insinyur Soekarno. G30 SPKI berusaha mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf kalau banyak kekurangan.